is a great big God. Our God is a great big God. Come on. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hand. Lagi. Come on. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hand. He is higher than the skyscraper and deeper than the submarine. He is higher than the universe and beyond my wildest dream. And He knows me and He loves me since before the world began. And I wonderful to be a part of God's amazing grace. Come on. Okay. Ha. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hand. One more. Ha. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hand. In higher than the skyscraper and deeper than the submarine. He's wider than the universe and beyond my wildest dream. And He's known me and He loves me since before the world began. Oh, wonderful to be a part of God's amazing plan. Okay. Tepuk tangan yuk. Our God is a Ha. great Tepuk big tangan di atas God. kepala semuanya. Our Ha. God is a great Allah big yang God. besar. Our God Amin. is a great Woo. big God, and He holds us in Come on. His hand. Tepuk tangan semuanya. Our God is a great big God. Hey. Our God is a great big God. Hey, hey. Our God is a great big God, and He holds us in His hand. Okay. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hand. Sekali lagi. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His And hand. he owns us. And He holds us in His hand. And He holds us in His hand. I did. Yeah. Woo. Ayo Daud! Ayo Daud! Yes, Daud! Max, Daud! sempit banget ini, ramai banget ini. Iya, iya, gila ini jauh banget ini. Iya, makanya ini. Udah, dapat nggak ini? Itu lihat kecil banget itu, kelihatannya arenanya Loh, kecil loh, banget. itu Daud. Daud nggak? Itu coba saya zoom dulu. Bukan, itu gogok lewat itu. Oh, terlalu jauh ini berarti. Ayo, pindah. Nanti dulu sebentar. Ya. Kita, anak-anak, kita ini mau melaporkan langsung dari arena tempat pertandingan antara Daud melawan Goliat. Ya, Di go mana- Daud! Di mana seorang pria kecil bernama Daud akan mengalahkan seorang raksasa bernama Go Daud! Nah, kita sedang mencari tempat yang Yes. enak ini, tapi kita nih desek-desekan, kita mau pindah Iya, kemana nih? Max, mau kemana nih, Max? Itu aja, mending agak depan aja. Biar Profesor Sebelah Bunga- situ kok kosong banget sih, kenapa Iya, ya? Sepi ya? Iya, kita Ya pindah. udah pindah dulu. Pindah dulu, ya. Aduh. Ah, ya. Ayo Max, sini Max. Ya, oke, Profesor. Wah, ini mantap Wah, nih. ini lebih mantap ini. Depan Wah. arena Percis ini. Wow, Wah. keren tuh. Tuh lihat tuh. Wah, ntar lagi akan ada pertandingan. Daud. Wah, Seperti lihat tuh. pertandingan ini ya. Wah, pertandingan ini arena. tinju. Wah, arena ini kayak arena apa? Kalau di TV tuh kita lihat Smackdown. Woi, Oh iya, Smackdown. Go, antara Daud. Daud dan Goliat. Wah, lihat nih Woi, keadaannya sampai ramai. Wah, keren, saya keren, udah keren, nggak keren. sabar ini saya mau Iya, iya. ngasih lihat nih Smackdown zaman bahula. Wow, keren. Tapi Bos, kira-kira lihat itu Daud sekecil itu, apakah bisa melawan Goliat yang wah tingginya, wah gila. Kan Saya bisa menjelaskan secara sains. Jadi Gimana ya, secara sains? ini menyangkut ada hukum kedua Newton, terus udah gitu hukum pertama energi dan
hukum ketiga gravitasi. Yang saya juga nggak tahu apa itu. Go Daud! Pokoknya pokoknya go Daud ya. Iya, iya. Tapi sebentar. Anda berbicara seperti itu, Anda jangan seperti Goliat loh. Profesor, merendahkan Tuhan. Oh, enggak. Jadi begini. Iya. Jadi Ya, gimana? Tuhan itu memakai Daud melakukan hal yang mustahil sebenarnya. Iya. Dari pria kecil mengalahkan raksasa besar. Betul. Nah, Daud itu tidak pernah takut akan tantangan apapun. Iya. Karena Anda yakin Daud bisa menang, tapi kita belum tahu ini. karena dia percaya sama Tuhan, makanya dia tidak takut tantangan apapun. Pokoknya Ya. dia apapun yang ada tantangannya, Goliat apapun dia hadapi, dia nggak pernah kalah melawan apapun. Kan waktu itu mengalahkan kambing, dia beruang aja bisa kalah tuh sama dia. Benar-benar. Go Daud! Go Udah gitu, Daud! dia nggak pernah Ya. lari dari tantangan. Dia, Oh, betul. Jadi itu kita harus belajar dari Daud. Kita Oh, iya, juga iya, bisa iya. menghadapi tantangan itu kalau bersama Tuhan. Pasti kita kalahin Goliat kita sendiri Iya, gitu. tapi Profesor, kamu lihat ini Goliat beneran, lihat nih gede gitu, lihat. Lihat, nih Profesor, itu gede Daud tuh. Daud masuk. Itu Ye, gede Daud, banget, go ya. Daud, tuh Daud masuk itu. Oh iya ya, go Daud, go Daud, go. Tapi kamu kebayang nggak ini? Daud kecil ya? Enggak, ini lihat Goliatnya segede ini. Goliat itu Berapa meter kira-kira? kayaknya Coba antara Daud itu. 5-10 kali ya, 10 meter kayaknya, 10 meter. Gede banget ya. Ini Daudnya segede gitu, wah kecil banget. Gede banget ya, lihat aja. Wah, tapi Profesor, Ya, Kalau- perasaan kok gede kalau- banget ya. kalau benar Daud mengalahkan Goliat, kalau misal jatuhnya ke arah sini gimana itu Profesor? Kita posisinya dekat banget Sebentar, ini. saya lihat penonton. Pantesan di sini sepi. Iya. Jangan-jangan. Ayo lari, dibaring. Kami mau hidup Tuhan, percaya sama Engkau Tuhan, sepenuhnya hanya sama Engkau Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kami mau katakan Tuhan, kami gak akan pernah menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar,
kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang gak pernah memandang rupa kami Tuhan. Sama seperti Daud Tuhan. Engkau lihat dan Engkau pilih dia Tuhan. Meskipun dia paling kecil di antara semuanya Tuhan. Tapi ketika dia bersama dengan Engkau, ia menjadi seorang pemenang Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang kuat. Engkau Allah yang besar Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar kabar itu Tuhan. Kami mau mendengar melalui firman hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai kids, yeay! Hai adik-adik, gimana kabar kalian? Pasti baik dan tetap semangat. Seperti minggu kemarin, Kak Andris juga akan kasih eksperimen baru kepada kalian. Tapi masih dalam tema yang sama, yaitu Element of Faith ya. Sebelum kita memulai eksperimennya, kita baca ayat hafalannya dulu ya. Yuk, Mazmur 77 ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Sekali lagi dengan semangat, oke? Mazmur 77 ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Yes, good job adik-adik. Hari ini kita akan memulai eksperimen barunya dengan judul Marshmallow Catapult. Kita akan membuat ketepel menggunakan marshmallow. Kalian siap adik-adik? Siap dong ya. Oke, kakak mau lihat dulu. Apakah kalian sudah siap? Oke, inilah eksperimennya. Sesuai dengan eksperimen kita hari ini dengan judul Marshmallow Catapult, yaitu membuat ketepel dengan marshmallow. Oke adik-adik, siap ya. Nah, bahan-bahannya adalah, yaitu pastinya marshmallow ya. Kemudian ada tusukan sate. Siapkan tusukan satenya sebanyak 7 buah. Oke ya. Nah, kalian boleh pakai besi, yang besinya juga ada. Kemudian ada karet pastinya ya. Nah, apa tuh fungsinya karet? Nanti Kakak Andris kasih tahu ya. Kemudian ada sendok ya. Sendok ini sendok plastik atau sendok yang besi juga nggak jadi masalah ya. Yang penting sendok namanya ya. Kemudian ada pita perekat ya. Oke, semua sudah lengkap, pastikan lengkap ya. Nah, kita akan coba. Begini percobaannya, kita mulai. Kita ambil marshmallow-nya dan kita membentuk sebuah segitiga adik-adik ya. Segitiga seperti ini. Ya, kakak kasih contoh dulu seperti ini ya. Nah, begitu ya kira-kira. Nah, kemudian kita ambil marshmallow-nya dan letakkan di setiap sudutnya ya. Nah, untuk yang pertama, sudut pertama kita tusuk dia ya. Tusuk adik-adik ya. Pastikan dia ke dalam ya. Kemudian yang kedua, ya, dia tusuk juga. Jangan lepas dia. Oke, ya. Sudut pertama sudah terbentuk. Kemudian kita ambil lagi marshmallow kedua. Kita tusukkan lagi ke marshmallow yang kedua. Serta yang bagian keduanya. Oke, tusukkan kembali. Set. Oke, set. Oke, sudah. Nah, sudut ketiga. Ambil lagi dong marshmallow-nya. Boleh nggak dimakan? Boleh. Curi-curi ya. Oke ya, yang pertama. Oke, yang pertama lagi. Yang ketiga maksud Kak Andris ya. Nah, tusuk kembali. Kemudian yang ini jangan lupa. Ya, oke. Kenyal-kenyal gitu ya. Agak susah dia. Oke, sudah ya. Nah, triangle. Oke, set. Pastikan dia bisa berdiri. Oh, enggak ya. Yang penting sudah tersambung ya, terhubung. Berikutnya, kita ambil lagi tusuk sate yang keempat berarti ya. Nah, kita tusukkan kembali adik-adik ya. Set, gitu ya. Ya aduh. Oke. Yang keempat ini berarti ambil marshmallow-nya ya. Letakkan kembali. Nah, kemudian
tusuk sate yang kelima, kemudian kalian tusukkan kembali ke marshmallow yang keempatnya, dan tusukkan lagi dong ya, sehingga dia membentuk. Tinggal kita masukkan tusukan yang terakhir, yang sate terakhir ya, ke 6. Nah, tusukan kembali. Set. Oke. Nah, seperti ini ya, udah jadi ya. Oke, kemudian kita akan buat penyangga dari ketepelnya. Oke. Ini adik-adik ya. Ya, Kak Andres letakkan ini di bagian paling belakangnya. Boleh di depan atau di belakang, bebas-bebas saja. Yang penting nanti pada saat dia mau ke ini ya, ditempelkan ke bagian triangle-nya itu menempel ya. Oke. Kemudian kita ambil pita perekatnya. Pastikan dia menempel sekali ya, supaya dia kuat ya. Oke. Kemudian yang ini, bagian yang keduanya, paling bawahnya. Oke, ini ya, adik-adik. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, kakak ini ya, geser lagi dia supaya tidak terlalu panjang. Oke, sip. Waduh, kakak kehilangan. Di mana ini ujung pita perekatnya? Oke, bisa ya. Oke, mana sih ini? Oke, sebentar adik-adik. Agak sedikit lama, tapi Kak Andres pastikan ini kakak sudah mendapatkan bagian pita perekatnya. Oke, ya. Ya. Maaf menunggu lama adik-adik. Oke ya. Hup. Kita rekatkan kembali. Lagi ya, yang kedua. Biar merasa pasti ini kuat. Kemudian, tadi ada karet. Kita cukup masukkan dia ke dalam sini. Begitu ya. Kemudian, yang satu terakhir dari si tusuk satenya, kita tempelkan kembali ke bagian sudut sebelah kanan. Kalau dari arahnya Kak Andres ya. Kalau dari arah kalian mungkin berlawanan. Oke, sudah ya. Jadi nih adik-adik. Oke adik-adik, kalau kalian sudah dapat bentuk seperti ini, tinggal kita coba ya. Bagaimana hasilnya ya. Ketepel seperti Kak Andres mengalahkan Goliat ya. Ya, Kak Andres punya ketepel. Kemudian Kak Andres akan melempar kepada musuh ya. Oke, pastikan dia agak ini ya, agak bisa ditarik ke bawah. Dan kita lepaskan. Wow, keren ya adik-adik. Nanti kalian bisa coba di rumah ya. Oke adik-adik, bye. Nah, begitu eksperimennya. Kalian nanti akan temukan hubungan dan jawaban dari eksperimen kita yang diambil dari cerita Alkitab hari ini nih, yang diambil dari 1 Samuel 17 dari 25 sampai 49. Kita akan melihat bagaimana Daud menggunakan ketepel untuk mengalahkan Goliat. Begini ceritanya adik-adik. Hei bangsa Israel yang lemah. Woi! Dasar kalian para budak. Berikan prajurit terbaikmu dan lawan aku. Woi! Kalau dia menang, maka kami Filistin akan tunduk kepada kalian. Tapi kalau dia kalah, kalian semua jadi budak kami. Budak! Budak, 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 budak. Raja Saul, biarkan aku yang melawan dia. Apa? Kamu si anak gembala? Iya, aku akan melawan dia. Baiklah, tapi kamu harus memakai perisai, pedang, dan baju zirah ini. Tidak bisa, ini terlalu berat buatku. Aku akan membawa ketapelku saja dan beberapa batu. Baiklah, Tuhan bersertamu. Pergilah. Akan kuhabisi dia.
Allah kekuatanku, bukit batuku, penyelamatku. Hei Goliat, lawanlah aku. Apa? Memangnya aku anjing dilawan dengan katapel? Rasakan ini. Untuk Tuhan Allah Israel. Wow, haleluya. Kalian lihat kan tadi adik-adik, dengan pertolongan Tuhan, Daud berhasil mengalahkan si raksasa Goliat itu yang besar dan kuat hanya dengan menggunakan ketepel dan sebuah batu. Itu berarti Tuhan kita lebih kuat daripada Goliat, dan itu berarti tidak ada tantangan yang lebih besar dari Tuhan kita. Tuhan kita lebih kuat dari setiap masalah dan tantangan di dalam hidup kita adik-adik. Jika kita mau percaya dan memiliki iman yang teguh kepada Tuhan seperti Daud, kita akan dapat mengatasi setiap masalah dan tantangan yang datang di dalam kehidupan kita. Amin adik-adik. Oke adik-adik, Kak Andris pamit dulu. Sampai jumpa minggu depan dengan eksperimen yang baru yang tidak kalah serunya. iKids! Yeay! Adik-adik, siapa yang pernah nonton pertandingan tinju atau gulat? Wah, anak-anak laki-laki banyak yang angkat tangan. Yang Kak Susi lihat, kalian tahu nggak? Ada hubungannya ilmu pengetahuan dengan pertandingan tinju. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan dalam dunia tinju dan gulat profesional untuk menciptakan metode yang latihan yang terbaik dan makanan dengan nutrisi yang terbaik supaya para petinju mencapai kondisi terbaiknya saat bertanding. Ilmu pengetahuan juga dapat menjelaskan bagaimana Daud mengalahkan Goliat menggunakan ketepel dan sebuah batu. Hukum Newton kedua dapat menjelaskan jika batu dilontarkan dengan kecepatan yang tinggi, maka batu itu dapat menjatuhkan Goliat. Tapi ilmu pengetahuan tidak dapat menjelaskan bagaimana seorang anak yang kecil yang bernama Daud dapat memiliki keberanian yang besar untuk melawan Goliat. Daud berani maju melawan Goliat karena ia memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar dua hal yang kita harus ketahui supaya kita memiliki iman yang besar seperti Daud. 1. Knowing that our challenge are real. Ketika Daud melihat kakak-kakaknya dan prajurit Israel yang lain ketakutan dan bersembunyi saat Goliat muncul dan mengolok-olok Allah dan bangsa Israel, Daud tahu kalau Goliat itu nyata dan harus ada orang yang berani maju untuk melawannya. Begitu juga di dalam kehidupan kita adik-adik. Seringkali kita berhadapan dengan masalah dan kita harus tahu kalau masalah-masalah di dalam kehidupan kita itu nyata dan harus kita hadapi. Misalnya sebagai murid kita menghadapi ujian dan ulangan di sekolah. Itu adalah masalah yang nyata di dalam kehidupan kita dan harus kita hadapi. Kita tidak bisa menghindar dari masalah seperti prajurit Israel yang kabur dan sembunyi dari Goliat. Kita harus seperti Daud. Kita maju dengan berani untuk menghadapi permasalahan yang ada. Jika masalah itu adalah ulangan atau ujian, maka kita harus belajar dengan baik dan mengerjakan setiap soal yang diberikan dengan baik. Yang kedua, knowing that God is bigger than your challenge. Adik-adik, Daud tahu kalau Tuhan ada di pihaknya. Dan Daud juga tahu kalau Tuhan lebih hebat dan lebih besar daripada Goliat. Daud yakin kalau Tuhan pasti menolongnya agar dapat mengalahkan Goliat, sehingga Daud dapat maju dan mengalahkan Goliat dengan penuh keberanian. Nah, Tuhan juga ada selalu bersama kita adik-adik.
Tuhan selalu di pihak orang-orang percaya. Tuhan mengasihi kita, anak-anaknya, dan Tuhan sanggup mengatasi setiap persoalan yang datang di dalam kehidupan kita. Tidak ada masalah yang tidak sanggup Tuhan atasi. Kita harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, sama seperti Daud, sehingga kita memiliki keberanian untuk menghadapi setiap permasalahan yang datang di dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya kalau Tuhan sanggup menolong kita dan memberikan kita jalan keluar. Jangan pernah takut adik-adik, miliki keberanian seperti Daud, karena Tuhan ada di pihak kita dan Tuhan pasti sanggup menolong kita. Amin. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan selalu ada bersama kami di dalam setiap masalah kami. Kami punya keberanian untuk menghadapi semua dan Tuhan akan menolong kami mengatasi masalah itu. Amin. Oke, adik-adik, sampai di sini dulu ajaran Element of Faith kali ini. Kakak pamit dulu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Aikid, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving, scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.